Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya hafizu 'alas sholawati al-khamsi bi adaiha bi awqatiha was salatil wusta. Hiya al-'asru aw as-subhu aw az-zuhru aw ghairuha aqwalun. Wa afraduha bi dzikri li fadliha wa qumu lillahi fi sholati qanitin. Jadi ayat ini turun di tengah-tengah berbicara tentang sikap kita terhadap istri dan anak. Lalu bicara tentang sholat. Maksudnya korelasinya itu kita jangan terlalu sibuk mengurus istri, sibuk mengurus anak sehingga lupa sholat. Maka dibahas di sini hafizu 'alas sholawati was salatil wusta. Hafizu, jagalah oleh kalian, istiqomahlah 'alas sholawati, atas salat. Maksudnya salat 5 waktu, biadaiha, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bi auqatiha, di waktu-waktunya. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini kita kadang mengartikannya salat pertengahan. Menurut mufassir, wusta itu semuanya bukan dimaknai dengan pertengahan. Tapi maksud wusta di sini adalah salat yang paling utama. Bukan salat pertengahan. Sehingga banyak penafsiran. Di sini ada yang mengatakan sholatul wusta atau salat yang paling utama itu adalah salat hiyal asru, yaitu salat asar. Salat asar antara maghrib dan zuhur, salat asar. Itu salat yang paling utama. Ya, ini mazhabnya Syafi'i. Apa sebab? Karena malaikat siang itu naik saat asar dan malaikat malam itu turun. Jadi pergantian sip-sipan. Malaikat itu gantian juga, Pak. Ada gilirannya juga. Malaikat siang naik, malaikat malam turun. Ada yang mengatakan awis subuh, salat subuh. Ada beberapa pendapat. Salat yang kita barusan kerjakan, Pak. Salat subuh itu salat yang paling utama. Apa sebab? Karena sulitnya bangun tadi. Berat nak bangun salat subuh. Apalagi jemaah, Pak. Tidur malam jam 2 atau jam 12. Wah, itu beratnya bangun tuh rasanya. Apalagi habis nonton bola pelak kan, tambah berat lah bang. Piala Dunia kemarin, korban sholat subuhnya kan. Maka kalau sholat subuh itu memang ayatnya panjang-panjang, Pak. Ayatnya harus panjang-panjang karena disaksikan oleh malaikat. Kalau ayatnya cuma kulhu dan kulamul binnas, cepatnya selesai. Malaikat ini belum puas dengan sholat kita, dia lah selesai. Ayatnya panjang-panjang. Al-Baqarah sekali tidak apa-apa. Asal hafal. Soalnya kita kan banyak dah hafal. Sholat subuh berat. Maka penafsiran para ulama, sholat subuh lah yang sholat yang paling utama. Ada lagi yang mengatakan alasannya itu burika ummati ala bukuriha. Ada hadis mengatakan diberkahi umatku itu ala bukuriha, karena pagi-paginya, berpagi-pagiannya. Kemudian yang ketiga yang mengatakan salat zuhur awiz zuhru, salat zuhur yang paling utama. Karena salat pertama daripada
awal-awal Islam dulu, munculnya Islam dulu. Saat Isra wal Mi'raj, jika di hari pertama kan malaikat Jibril ngajarkan Rasulullah sholat. Nah, subuh belum waktu itu, zuhur waktu itu dikerjakan, di awalnya zuhur. Malaikat Jibril 2 kali datang. Hari pertama datang di awal waktu. Hari pertama malaikat Jibril ngajari Nabi sholat di awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya. Hari kedua datangnya di akhir waktu. Akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, maghrib, dan isya. Ada yang mengatakan kalau maghrib itu cuman datangnya di awal di akhir dah. Karena waktu maghrib kan waktunya sedikit. Maka kalau kita sholat di akhir waktu tidak mengapa asalkan menunggu jamaah. Apalagi sholat isya kan waktunya panjang. Tidak harus sholatnya itu pasnya awal waktu kalau sholat isya, karena waktunya panjang. Kalau memang jamaahnya belum datang, tunggu aja sampai jamaahnya datang. Karena Nabi itu kan pernah, para sahabat itu nunggu lama di masjid. Sudah sholat maghrib, para sahabat nunggu lama, Nabi dah datang. Akhirnya sahabat itu tidurnya duduk, tidur duduk, tapi pantatnya masih netap di tempat duduknya. Ini tidak goyang, Mak. Itu kan yang tidaknya goyang. Yang bawah ini kan keluar langit. Meskipun tidak keluar tetap batal juga. Ya, kalau tidur posisinya itu tetap di tanah ataupun di tempat sejadah, itu tidak membatalkan wudhu. Nabi datang, para sahabat tidak wudhu lagi, langsung sholat tidak ada wudhu lagi. Ini menunjukkan kalau tidur posisinya duduk, nah itu tidak membatalkan wudhu. Ini untuk orang yang posturnya sedang-sedang, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Kalau terlalu kurus, bawah itu tidak nempel, Pak. Kalau terlalu gemuk juga. Jadi posisi sedang-sedang, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kan kalau kita tidur kan, kalau kita mata kita tidur, yang bawah ini neropong, Pak, terbuka. Kalau kita bangun dia nutup, tidak akan bersatu keduanya itu. Pokoknya kalau kita tidur, yang bawah ini terbuka. Kalau kita bangun, nutup. Nah, maka ketika tidur, berdiri, baring, batal wudhu, meskipun tidak keluar angin. Kalau duduk, kan tertutup tadi itu. Tertutup. Maka orang-orang yang postur tubuhnya sedang kalau terlalu kurus tidak tertutup, Pak, karena tertutup oleh tulang kan. Tulangnya lebih duluan ke tanah daripada duburnya. Nah, jadi sholatnya Rasul pada waktu itu tidak di awal waktu isya, tapi di sepertiga awal malam, jam 8, jam 9, jam 10. Ada lagi yang mengatakan sholatul wusta itu sholat maghrib, karena witirnya sholat itu ya maghrib. Witirnya sholat waktu siang itu ya maghrib. Ada lagi yang mengatakan sholat Jumat. Ada lagi yang mengatakan sholat isya. Apa alasan sholat isya? Karena sholat yang paling malas, waktu yang paling malas untuk bergerak. Apalagi udah nonton depan TV, nengok sinetron di SCTV pula kan, bahaya nih sinetron ya, mempengaruhi otak kita, saking ngepennya tadi. Jadi memang banyak pendapat tentang sholat wusta. Apa sebenarnya hikmah karena dari banyak pendapat tadi itu? Kalau kita ambil hikmahnya, agar kita itu semua sholat itu kita jago, Pak.
Semua sholat mulai dari zuhur sampai subuh itu kita jaga tepat waktu. Jangan hanya sholat subuh diperjuangkan, sholat lainnya lewat. Baguslah pejuang subuh itu baguslah Pak. Cuma jangan sampai subuh yang diperjuangkan, sholat isya itu diperjuangkan. Maghrib tidak, subuhnya semangatnya atau balik belum. Kan ada begitu. Tapi pejuang subuh itu bagus. Pejuang maghrib. Ada yang pejuang sholat 5 waktu. Nah, itu mantap. Jadi sholat 5 waktu ya terjaga. Agar kita jaga sholat. Kalau kita jaga sholat, Tuhan pun jaga kita. Belum ada ya Pak, pejuang sholat 5 waktu kan belum ada namanya. Belum. Kalau pejuang subuh ada, pejuang sholat 5 waktu belum ada. Pejuang subuh sudah di mana-mana sekarang. Pejuang sholat jamaah, bagus juga. Kalau jamaah dijaga. Orang kalau sudah sholat jamaah di masjid terus, itu pasti hatinya terikat dengan masjid Pak. Seandainya dia tidak jemaah dalam satu sholat, gelisah hatinya. Pokoknya nyari masjid terus. Aqwalun, ini ada beberapa aqwal. Wa afradaha bizikri, wa afradaha, dan disebutkan secara khusus li fadliha, karena keutamaannya tadi. Tapi ada yang menarik, ada yang para ulama sufi itu menafsirkan sholatul wusta ini sholatnya hati, istilahnya Pak. Sholatnya hati. Sholatnya hati itu waktunya 24 jam. Maksudnya sholatnya hati itu hati kita itu selalu ingat Allah, meskipun dalam kondisi kerja, meskipun dalam kondisi apapun. Pokok dalam 24 jam itu hatinya tidak pernah berpaling dari Allah. Itu sholatul wusta, sholatnya hati. Wa qumu lillahi bis sholati qanitin. Wa qumu, dan berdirilah oleh kalian lillahi, karena Allah, bis sholati, di dalam sholat, qanitina, kila muti'in, dalam keadaan taat. Kadang kita berdiri sholat itu, maka disebut taat di sini pasrah. Kadang ketika kita berdiri sholat itu dalam kondisi terpaksa untuk menggugurkan kewajiban. Maka di sini tegas dikatakan qumu lillahi qanitin, dalam keadaan taat, pasrah, tidak terpaksa, tidak ada segandoyan. Dan ini kadang sholat sunnah nih kalau segandoyan. Sholatnya sholatlah cuma cepat nih, sholatnya dipercepat. Kalau sholat berjamaah lamung, tapi kalau sholat sendirian ayatnya pendek-pendek baik. Nah, kebalik nih. Harusnya sholat sendirian ayatnya panjang. Sholat jamaah ayatnya agak pendek, sesuaikan dengan jamaah. Tekan kebalik gitu. Karena tadi itu Pak, pengen cepat selesai. Sholat tuh pengen cepat selesai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Qur'ani bahwa ta'atun. Setiap ada kata kunut di dalam Al-Qur'an bahwa ta'at, maka maknanya adalah ta'at. Setiap kata kunut yang ada dalam Al-Quran maknanya ta'at. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa qila sakitina. Dikatakan makna daripada qanitina itu sakitina, diam. Artinya diam, sakitina, orang-orang yang diam. Di hadis Zaid bin Arqam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, kunna natakallamu bis salat hatta nazalat fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam.
Kami berbicara ketika sholat. Maksudnya para sahabat Zaid bin Arqam dan kawan-kawannya ketika sholat sambil ngobrol. Nabi imam, Nabi imam, sahabat sholat sambil ngobrol di belakang di awal-awal Islam dulu. Seperti boleh dulu di awal-awal tuh cakap tuh ada, tetap sah sholatnya meskipun dalam kondisi bincang-bincang dengan kawan sebelah. Ini di awal Islam, Pak. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, kami dilarang untuk berbicara. Maka dalam sholat itu kalau kita berbicara, maka sholatnya batal, harus diulang lagi. Rawahu Syaikhain. Tapi di awal Islam tidak batal karena belum ada perintah, belum ada larangan. Ditutup dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.